Itu ya, lu kita masih naik lagi. Meskipun kita agak sedikit capek, tapi kita harus tetap semangat. Ini adalah sosok Eyang Poncolono yang sangat familiar pada masa kolonial Belanda itu ya, yang konon juga tubuhnya itu memang sengaja dipisahkan karena kesaktian beliau tidak bisa meninggal begitu ya. Akhirnya Belanda itu memisahkan tubuh beliau, satu ini di atas pegunungan, yang satunya harus berpisah dari Sungai Berantas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu. Berjumpa lagi di channel Warisan Kuno. Di kesempatan vlog kali ini saya berada di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di sini saya akan penelusuran untuk menuju ke sebuah makam ya, makam orang sakti yang berada di sini ya. Di sini tuh juga berdekatan langsung dengan Gua Selo Mangling ya, yang berada di sana. Kurang lebih jaraknya itu 500 meter ya dari Gua Selo Mangling. Yuk langsung saja kita menuju ke lokasinya. Nah, ini akses untuk menuju ke sebuah makam ya. Ini juga ada keterangan, kita akan membaca sebentar ya. Ini ada sebuah makam keramat, yaitu makam Mbah Poncolono ya. Nah, ini terletak di wisata Selo Mangling ya. Berdekatan. Nah, ini ada sedikit keterangan. Mbah Poncolono seorang yang sakti dan selalu mendermakan hartanya yang didapat dari penjajah Belanda untuk diberikan kepada rakyat miskin. Masyarakat setempat menyebutnya dengan maling gentiri. Nah, ini sedikit penjelasannya. Langsung saja kita menuju ke lokasi makam dari Mbah Poncolono ini ya. Nah, ini aksesnya agak sedikit menanjak ya. Tapi ini sudah dikasih jalan udak-udakan di sini. Sangat tinggi sekali mungkin ya. Itu terdapat sebuah makam keramat, makam orang sakti ya, yang zaman kolonial Belanda ini tuh mencuri harta atau kekayaan dari Belanda itu ya, untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Makanya disebut dengan maling gentiri. Itu menurut literasi ya. Ini lokasinya ini berada di itu ya, Gunung Klotok yang berada di Kediri, Jawa Timur. Dan lokasinya ini juga itu ya, itu dengan hutan ini. Aksesnya ini sangat tinggi sekali, jejer. Tapi kita harus semangat. Dan lokasinya ini tidak jauh dari Gua Selo Mangling ya, masih satu kawasan. Nah, ini sangat tinggi sekali. Tinggi. Jadi kita kalau ke sini kita harus sedia air ya, supaya tidak kehausan. Di belakang sana ada sebuah gunung ya, itu adalah Gunung Klotok, dan ini merupakan gunung
Mas Kumambang. Jadi hanya gunung ini saja, tidak jadi satu seperti itu. Namun area kaki gunungnya memang masih satu area dengan Gunung Klotok ya. Oke, nanti kita tetap gunung itu, Gunung Klotok ya. Ini kita lanjutkan perjalanan lagi ya. Ini saya juga agak sedikit menggos. Ini ya, kita perjuangan untuk mencari sebuah situs, mengunjungi sebuah peradaban kuno, supaya anak cucu kita itu tahu sejarah-sejarah yang ada di sini. Nah ini lur ya, kita akan lanjutkan lagi perjalanan untuk menuju ke sebuah makam keramat, yaitu makam Mbah Poncolono ya. Ini kita sudah hampir setengah jam ya, mungkin dari awal kita masuk menuju makamnya ya. Loh, ini ada juga pengunjung mbaknya. Ini masih jauh tak mbak? Oh, makasih mbak ya. Ini aja pengunjung ya. Wah, itu ya. Loh, kita masih naik lagi. Meskipun kita agak sedikit capek, tapi kita harus tetap semangat. Ya lo, ini pun jejer, jauh cek ini ya. Ini ambekan saya juga Senin Kemisnya. Ini juga tepat siang hari, jadi nuansanya ini juga sedikit panas sekali. Tapi kok penaknya adingnya melorot. Aduh. Ini aksesnya diberi undak-undakan ya. Loh. Kita lihat suasana di bawah. Nah itu ya, ini kita berada di, nggak tahu ini ketinggian berapa mdpl. Itu ada rumah-rumah warga. Kita menggok sedikit. Loh, nuansa gunungnya ini sudah kelihatan. Itu Gunung Klotok ya, yang berada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan ya. Ini masih ngelip sekali nih. Loh. Aduh. Kita akan cari iup-iupan untuk berteduh. Nih, soalnya ini masih panas sekali. Aduh. Ya, kita harus tetap semangat. Ini lur ya, kita lanjutkan lagi ke sebuah makam yang kita tuh tadi tuh habis dari sebuah punden ya, yang lokasinya ini berdekatan dengan makam Mbah Blonco ya, makam keramat orang sakti. Nah, ini kita sudah mendekati makam. Nah, kita hampir perjalanan tadi itu berapa jam ya, mungkin hampir 1 jam. Aksesnya ini sangat tinggi ya, seperti kita mendaki ke gunung. Nah, akhirnya kita sampai juga di sini ya. Ini lokasinya berada di pojok ya ini ya. Ada CCTV-nya juga di sini. CCTV mas.
Nah, ini ada CCTV-nya di sini. Jauh sekali dari bawah. Kira-kira hampir 1 kilo dengan tanjakan yang cukup terjal. Ini adalah pintu masuk ya. Pintu masuk. Dengan sebuah kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke dalam makam ya. Kubur. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya merinding sekali. Assalamualaikum. Rahayu. Tangan saya lumas bergetar, Mas. Ya masih. Mungkin aura Dari makam ini sendiri cukup keramat, keramat. goib ya, Ya. sakral sekali. Dan ini ada 3 makam. Pertama yang berada di sebelah sini adalah Eyang Boncolono. Boncolono. Nah, ini adalah salah satu yang memang familiar di gunung ini, makam beliau ini. Dan lainnya ini adalah Eyang Mojoroto. Mojoroto. Nah, bila dilihat Mojoroto sendiri mengacu pada kecamatan yang ada di wilayah ini. Dan yang satu ini siapa tadi ya namanya? Poncolono. 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 Nah, ini di sini ada 3. Nah, ini adalah sosok Eyang Boncolono yang sangat familiar pada masa kolonial Belanda itu ya. Yang konon juga tubuhnya itu memang sengaja dipisahkan karena kesaktian beliau tidak bisa meninggal begitu ya. Akhirnya Belanda itu memisahkan tubuh beliau. Satu ini di atas pegunungan, yang satunya harus berpisah dari Sungai Brantas ya. Menurut kisahnya seperti itu, yang akhirnya beliau meninggal ya di sini. Seperti itu, sangat merinding ya ceritanya, cukup horor gitu. Namun di sini kita semata-mata untuk menguri-nguri leluhur kita, apa yang sudah terjadi di masa lalu begitu. Nah, kita niatnya agar tetap lestari ya peninggalan atau sejarah yang ada di wilayah ini. Dan kan sangat sosok Mbah Poncolono ini sangat itu Mas ya, sangat Disegani segani ya. pada masa itu. Soalnya itu ya, seperti Sunan Kalijogo iya, gitu ya. kisahnya itu Mengambil harta dari kolonial, penjajah itu penjajah dari Belanda itu dibagikan ke masyarakat. Yang mungkin saat itu masyarakat sangat tersiksa dengan adanya penjajahan ya. Belanda itu. Oke Mas, kita lebih mendekat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Boncolono ini. Ini bagian kepalanya saja atau bagian tubuhnya ya yang ada di sini. Karena memang menurut literatur yang saya baca sejarahnya, tubuhnya itu dipisah seperti itu agar beliau bisa meninggal karena sakti sekali, tidak bisa dibunuh mungkin. Bisa dikatakan seperti itu ya pada masa lalu. Akhirnya seperti itu. Ini angin tiba-tiba menghembus begitu ya. Alhamdulillah kita berpositif thinking saja karena udara sangat panas ya. Panas di sini. Menghembuskan agar segar sekali. Tepat siang hari. juga langsung semeriwing ya Mas ya. Di sini kita semata-mata untuk menguri-nguri Mbah. Kita tidak ada maksud lain. Semoga tetap dikenang begitu jasa-jasa beliau yang sudah sumareh di lokasi ini. Dan ini lokasinya pagarnya melingkar begitu ya Mas. Iya. Nah, ini yang Boncolono. Poncolono. Entah kerabat atau saudara begitu ya. Kok namanya hampir belakangnya sama ya. Di sini ini yang Mojoroto, mungkin yang membawa berhala. Iya. Soalnya namanya kan sesuai dengan nama kecamatan itu. Lebih kuno atau memang setelahnya ya? Kurang begitu tahu secara literatur cerita ya. Dan dikelilingi batu ini, kita berkeliling ya. Sebuah pohon juga ini. Wah, ya, Mas. Oh iya, ada sebuah beberapa kuno. Memang di area ini juga dekat dengan peradaban Cara berdiri ya. masa-masa yang terus berlanjut gitu ya. Di masa kerajaan berdiri, Majapahit, banyak peradaban yang masih berlangsung di area lokasi. Nah, di sekelilingnya gini teman-teman, sangat indah sekali ya.
seperti benteng gitu ya. Iya Mas ya. Dibentengi dengan tembok yang cukup tebal ya. Nah, ini ada jalan gitu. Kita berkeliling ya. Ini ada pagar di dalam pagar ini ya. Pagar di dalam pagar ya. Betul sekali. Berkeliling. Ada kisah lain mungkin ya Mas yang Saman ketahui tentang Mbak Boncolono ini? Tidak ada ya? Tidak ada. Hanya seperti itu tadi. Ya, soalnya kita tidak ada narasumber juga. Emang kalau dirasakan itu ya memang berbeda makam ini auranya. Auranya. Selain lokasinya yang memang berada di puncak gunung Mas Kumambang ini, karena ini juga cukup sepi begitu ya, cukup sepi pengunjung. Memang ada salah satu pengunjung yang tadi sempat kita jumpai di perjalanan, hanya 1, 2, 3 orang saja. Karena apa? Mungkin juga banyak yang ingin ke sini, namun di pertengahan jalan saya yakin kalau keadaan fisik kurang fit begitu pasti menyerah di tengah-tengah itu. Pasti kalau orang awam begitu. Mungkin sebetulnya banyak yang ingin tahu karena aksesnya juga cukup ekstrim naiknya, walaupun sudah terbangun cukup rapi, ada tangga begitu ya, namun ini sangat jauh dan terjal. Oke, kita beruntung sudah bisa sampai di sini Mas ya, Bisa berziarah. bisa berziarah, bisa mengetahui secara langsung beliau yang sudah disumarihkan di sini ya. Kita bisa mengetahui, selain mengetahui sejarahnya juga mengetahui lokasi pemakaman beliau ini yang sangat dikeramatkan dan sakral sekali. Ini ditumbuhi pohon ya. Ini kalau sudah benar-benar kering ini lama sekali, musim kemaraunya bisa panas ini di lokasi ini ya. Untungnya masih ada tersisa pohon-pohon yang menaungi area ini, jadinya cukup masih dingin begitu ya, sejuk.